Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Anda sudah mengetahui bagaimana menjamak solat dan mengqashar solat. Niat belum kami sampaikan, nanti niatnya akhir. Makanya mohon agar silsilah ini segera diikuti dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan bicarakan solat yang boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosor. Inilah pembahasan inti dalam silsilah ini, yaitu untuk menyelesaikan problem hamba-hamba Allah yang mereka sebenarnya ahli iman, ahli sedekah, ahli berbuat baik, cuman karena tidak punya ilmu, sehingga sering meninggalkan sholat karena hidupnya di kota Jakarta misalnya, sering terkena macet. Lalu sering meninggalkan sholat, na'udzubillah. Sholat tidak boleh Anda tinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat tidak boleh Anda tinggalkan dalam keadaan apapun. Baik, sekarang apa sholat yang boleh dijamak tapi tidak boleh dikosor? Solat yang boleh dijamak tidak boleh dikosor. Boleh mengumpulkan antara isya dengan maghrib. Terserah jamak takdim didahulukan di waktu maghrib, atau maghrib ditunda waktu isya namanya jamak takhir, atau duhur dilakukan di waktu asar namanya jamak takhir, atau asar Anda lakukan di waktu duhur namanya jamak takdim. Syarat yang pertama adalah Anda di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan ada dua cabang, menuju perjalanan atau Anda selesai perjalanan. Yang penting perjalanan harus mengikuti. Atau Anda di dalam perjalanan. Ada tiga. Anda mau melakukan perjalanan, atau Anda sedang melakukan perjalanan, atau Anda selesai melakukan perjalanan. Harus ada bepergiannya. Cuman bepergiannya adalah, kalau bepergiannya adalah mencapai 84 km sangat jelas. Sekarang bepergiannya adalah belum mencapai 84 km. Kalau bepergiannya belum mencapai 84 km, maka ini yang akan kami bahas. Boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Catatannya yang pertama ini, di dalam perjalanan, atau menuju perjalanan, atau di dalam menuju perjalanan, atau di dalam perjalanan, atau setelah melakukan perjalanan. Saya buat contoh satu-satu nanti biar gamblang. Kemudian yang kedua syaratnya adalah, di dalam perjalanan ada dugaan macet. Ada dugaan saja sudah cukup. Ada dugaan macet, atau terjadi macet yang sesungguhnya, maka saat itu Anda boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqashar. Contoh. Langsung saja ke contoh. Tapi jangan dikosor, menjamak saja. Ini kemudahan. Sehingga Anda tidak akan meninggalkan sholat setelah ilmu ini nanti. Setelah Anda mendapatkan ilmu ini nanti, Anda tidak akan meninggalkan sholat, sehingga insya Allah Anda aman di hadapan Allah. Ingat, meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah. Makanya kami hadirkan ilmu yang mudah ini. Contoh. Anda berada Anda orang Bogor atau orang Tangerang. Mana dekat, pokoknya perjalanan tidak sampai 84 km. Anda berada di kota Jakarta, mau ke Tangerang. Rumah Anda di Tangerang, Anda kerja di Jakarta. Perjalanan Tangerang-Jakarta aslinya 30 menit. Atau mungkin hanya 1 jam. Karena bertetangga dan dekat. Waktu itu Anda di Jakarta pukul 1 siang, mau pulang. Setelah kerja jam 12 siang, tutup kantor, mau pulang. Anda melakukan sholat duhur. Cuman ada informasi bahwasanya ada macet. Mungkin sekali asar Anda nanti hilang. Oh, awas lo macet lo ya, ada telepon dan sebagainya, ada berita. Berita, awas macet nanti. Lah, ini Anda menduga adanya macet, Anda sudah boleh menjamak. Jadi mulai Anda mendengar berita dari salah satu kawan Anda sudah cukup. Jakarta Tangerang macet lo ya, ini bahaya lo ya, ada tabrakan, ini bisa saja nanti maghrib nyampe lo, baru nyampe ke rumah. Wah, ini bahaya kalau sampai saya tidak melakukan sholat asar sekarang, bisa saja benar-benar macet, lalu asar hilang. Asar saya hilang di tengah jalan. Maka karena Anda menduga bakal macet, Anda boleh melakukan sholat duhur 4 rakaat, kemudian asar Anda tarik langsung di waktu duhur, maka Anda melakukan sholat duhur, melakukan sholat asar di waktu duhur. Namanya jamak takdim. Baru Anda melakukan perjalanan. Kalau ternyata di perjalanan macet, di tengah jalan sampai maghrib, Anda sudah melakukan sholat asar, Anda tidak punya dosa. Selesai? Ini contoh. Menduga macet. Atau kenyataan macet. Contoh, Anda jam 1 siang, atau Anda jam 12 siang.
Jam 12 siang, karena menduga Anda melakukan perjalanan, jam 12 siang Anda dari Jakarta. Belum masuk waktu duhur. Saya akan pulang mau sholat duhur di Tangerang aja deh, di rumah. Karena Jakarta Tangerang kan cepat 1 jam nyampe, nanti jam 1 juga nyampe rumah, mau sholat duhur di rumah. Anda betul, keluar dari kantor, naik mobil. Terjadi macet. Wah, macet. Jam 1 masih ada di kendaraan. Mau mampir, mau ke pom bensin. Biarpun mungkin masuk pom bensin, tapi mungkin bakal terjebak juga karena macet tadi. Biarpun mungkin masuk pom bensin. Tapi sedikit repot saja sudah boleh. Susah kalau macet masuk pom bensin, nanti ngantri lagi, muter lagi, ini tambah lama, tambah kacau. Maka Anda di perjalanan ternyata apa? Anda tidak bisa mampir pom bensin susah. Kemudian setelah itu apa? Benar-benar macet. Zuhur mau habis. Waduh, kacau ini. Zuhur masuk habis. Jam 3 itu masuk waktu asar. Anda sudah jam 2.30. 2.45. Wah, masih jauh Tangerang. Rumah masih jauh. Maka saat itu Anda niat untuk mengakhirkan. Anda tarik zuhur di waktu asar. Anda niat zuhur di waktu asar. Karena Anda masuk pom bensin nggak sempat. Lalu zuhur Anda bawa ke waktu asar. Setelah itu, Anda melakukan perjalanan sampai di rumah di Tangerang jam 4 sore. Anda sampai di rumah, lihat, sudah di rumah, nggak ada masalah. Anda tidak usah khawatir dengan pendapat ini, karena memang ini bukan pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, akan tapi pendapat ulama besar, seperti Imam Qofal Asy-Syafi'i dan yang lainnya, seperti Ibnu Munzir. Tidak usah khawatir, ini adalah solusi yang harus dihadirkan. Ilmu tidak usah disembunyikan. Maka setelah Anda sampai di rumah, Anda melakukan sholat duhur 4 rakaat. Kemudian setelah itu melakukan sholat asar. Adapun posisi sholat duhur Anda ini apakah bisa disebut sebagai jamak, nama jamak takhir? Sebut sebagai jamak untuk memudahkan nama. Biarpun sebagian ulama mengatakan ini bukan jamak, namanya qadha tapi tidak dosa. Kenapa? Karena melakukan di rumahmu, tidak ada sholat sholat jamak di rumah. Di rumah baik. Yang mengatakan ini adalah sholat qadha tanpa dosa tidak salah. Yang mengatakan ini jamak juga tidak salah, karena ini adalah pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini adalah jamak. Jadi yang jelas Anda melakukan sholat duhur di rumah, melakukan sholat duhur, kemudian setelah Anda melakukan sholat duhur, Anda melakukan sholat asar. Lihat, enak. Di perjalanan Anda tidak meninggalkan sholat, tapi dengan ilmu cukup di waktu zuhur yang akan tertinggal zuhur tadi, karena ada di perjalanan, Anda niatkan, ya Allah, aku akan menarik sholat zuhur ke waktu asar. Nah, ini adalah gambarannya semacam itu. Atau sebaliknya, ya, Anda mau pergi, yaitu kurang lebih, bolak-balik sama, kurang lebihnya semacam ini. Jadi Anda punya gambaran di dalam perjalanan, Anda kalau tidak yang pertama, pasti yang kedua. Kalau tidak yang pertama, pasti yang kedua. Maka ini adalah gambaran ringkas dengan bagaimana Anda sholat di tempat yang macet, yang suka macet. Jadi ingat, berita macet saja sudah cukup. Mulai dari tol, berita, oh macet-macet. Wah, kalau macet, bisa Anda menjamak takdim atau menjamak takhir. Kalau Anda, seperti tadi yang kami hadirkan. Jadi, tidak kami ulang lagi supaya Anda tidak mengulang-ulang permasalahan. Jelas ya, insya Allah ya. Ini adalah bisa menjamak, tapi tidak boleh dikosor. Dan setelah itu Anda bebas dari hukuman Allah, melakukan sholat dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab.